Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Alfa Ferdisa. Saya Sultan Syamil Basam. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas sistem operasi yaitu dengan tema program pengelolaan data karyawan. Dalam video ini ada 3 bagian, yaitu latar belakang dan fungsi, penjelasan sintaks, dan cara penggunaan program. Untuk bagian latar belakang dan fungsi akan dijelaskan oleh Elva. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan fungsi pengelolaan data karyawan. Dalam suatu perusahaan, terdapat kebutuhan untuk mencatat dan mengelola informasi karyawan seperti ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon, ataupun informasi lainnya. Aplikasi ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data karyawan dengan mudah, termasuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, pengelolaan data karyawan menjadi lebih efisien. Proses manual seperti pencatatan data karyawan dalam lembar kerja ataupun dokumen fisik yang dapat digantikan dengan penggunaan aplikasi yang memungkinkan akses cepat, pembaruan, dan penghapusan data karyawan. Dalam konteks aplikasi ini, penting untuk memastikan akurasi dan konsistensi data. Dengan menggunakan aplikasi CRUD, kesalahan penginputan data dapat diminimalkan dan divalidasi data dapat diterapkan untuk memastikan data hanya data yang valid dan lengkap yang dimasukkan ke dalam sistem. Aplikasi ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pelacakan dan pelaporan terkait data karyawan, informasi seperti ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon, ataupun informasi lainnya dapat dicatat dan diakses dengan mudah. Ini membantu dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia dan kebutuhan lainnya. Aplikasi CRUD karyawan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang relevan seperti sistem penggajian, sistem manajemen kehadiran, ataupun sistem manajemen kinerja. Ini memungkinkan aliran data yang mulus antara berbagai sistem dan memastikan konsistensi data di seluruh data perusahaan. Dengan mengimplementasikan aplikasi CRUD karyawan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi keakuratan dan keamanan dalam pengelolaan data karyawan. Hal ini memungkinkan manajemen sumber daya manusia lebih efisien secara keseluruhan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Syamil Basam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks program kami. Untuk 2 baris pertama dari script PowerShell kami adalah deklarasi global. Khusus untuk baris 1 adalah cara mendeklarasikan array. Untuk baris 2 adalah cara untuk mendeklarasikan variabel global. Sebelum kita membahas tentang function, kita akan pergi ke paling bawah, yaitu script utama kami. Atau jika Anda sudah kenal dengan programming, Anda bisa menyebut bagian ini sebagai procedure atau metode main. Kita akan panggil bagian ini sebagai menu. Menu ini diawali dengan looping do while, yang memastikan bahwa kita akan melakukan menu ini minimal sekali. Dalam do while, baris pertamanya adalah clear host. Fungsi dari sintaks ini adalah menghapus semua karakter yang ada pada tampilan. Lalu kita menggunakan write host untuk menampilkan pilihan-pilihan untuk meminta input dari user untuk membuat pilihan. Lalu kita menggunakan switch untuk mengatur ke function apa berdasarkan dari inputan user. 1 ketambah karyawan, 2 kelihat karyawan, dan menggunakan read host untuk menahan tampilan. 3 akan meminta inputan untuk dimasukkan ke parameter ubah karyawan. 4 juga akan meminta inputan untuk dimasukkan ke parameter hapus karyawan. 5 untuk keluar program, dan default adalah semua pilihan di luar dari 5 pilihan di atas, di mana program akan memberi validasi dan menahan tampilan. Program akan terus berjalan hingga Anda menginput 5. Untuk function pertama adalah function tambah karyawan yang berfungsi untuk menambahkan data karyawan ke dalam array. Dalam fungsi tambah karyawan, Anda dapat melihat sintaks do while. Sintaks yang di samping while adalah kondisi yang perlu dihindari untuk keluar dari looping ini. Jadi, Anda diminta untuk menginput data ke dalam variabel nama. Jika tidak, program akan mengeluarkan validasi, meminta Anda untuk memasukkan data ke variabel nama, lalu meminta input untuk variabel nama lagi. Proses ini diulang 2 kali lagi untuk 2 data yang lain, yaitu alamat dan telepon. Setelah Anda memasukkan input ke semua variabel, kita mendeklarasikan sebuah hash table. Hash table itu sama dengan objek dalam bahasa pemrograman berbasis OOP, di mana kita bisa menyimpan variabel, bahkan metode, atau dalam PowerShell, sebuah function. Dengan perbedaan, kita tidak mempunyai kelas dan tidak perlu menginisiasi hash table. Program akan memasukkan semua data yang telah kita inputkan ke dalam hash table dengan pengecualian ID yang ditambahkan secara otomatis berdasarkan variabel global index yang dimana akan bertambah secara otomatis setelah kita menambahkan hash table kita ke dalam array global. Function berikutnya adalah function lihat karyawan. Fungsi ini menampilkan sebuah data yang berada dalam
array karyawan dengan format table, di mana dia hanya menampilkan ID, nama, alamat, dan telepon. Tetapi jika array karyawan masih kosong, maka akan menampilkan bahwa array masih kosong. Untuk function berikutnya ada function ubah karyawan. Parameter. Nilai parameter diambil dari menu saat kita memilih angka 3. Di sini ada looping for each, karena isi dari array karyawan adalah objek. Kita akan melihat dari dalam array apakah ada objek yang mempunyai ID sama dengan ID parameter. Jika tidak, maka nilai temu akan tetap 1. Dan karena nilai temu adalah 1, program akan mengembalikan kita ke menu. Jika kita menemukan objek yang punya ID sama dengan ID yang kita cari, maka program akan menyimpan data itu ke variabel hasil dan variabel temu akan menjadi 2. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, program akan melewatinya. Program akan menunjukkan data yang kita cari, lalu akan meminta input dari kita. Cara kerja input ini sama dengan input yang kita bahas di function tambah karyawan. Setelah itu, program akan menimpa data yang mempunyai ID yang sama dengan parameter. Dan function terakhir adalah hapus karyawan. Di sini kita mendeklarasikan array baru untuk menampung isi array global, kecuali data yang ingin dihapus. Menggunakan for each untuk menaruh semua data dari array global karyawan, kecuali data yang ingin dihapus. Lalu kita akan membandingkan banyak data dari kedua array. Jika banyak data kedua array sama, berarti ID yang dicari tidak ada. Tetapi, jika tidak, maka program akan menampilkan data yang akan dihapus dan meminta konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut. Jika tidak, input apa saja selain Y. Jika iya, input Y kapital atau tidak untuk menghapus data tersebut. Program akan menimpa isi array global karyawan dengan array karyawan baru yang tidak punya data yang ingin dihapus. Ada tambahan di mana jika array global kosong, maka indeks menjadi 1, agar ID dimulai dari 1 lagi. Dan itu saja untuk penjelasan sintaks. Kita akan lanjut ke dalam demonstrasi program yang akan dipresentasikan oleh Elva Khairunisa. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Ketika program dijalankan, tampilan awalnya akan seperti berikut. Akan memunculkan menu tambah karyawan, lihat karyawan, ubah karyawan, hapus karyawan, serta keluar. Dan memunculkan masukan pilihan. Jika kita tidak memilih pilihan 1-5, akan memunculkan validasi. Pilihan tidak valid, tekan enter untuk melanjutkan. Setelah menekan enter, program akan kembali ke tampilan awal. Kemudian, kita memilih menu nomor 1 untuk tambah karyawan. Jika kita tidak mengisi nama, alamat, nomor telepon, karyawan akan memunculkan validasi. Tolong masukkan data yang valid. Jadi di sini kita akan memasukkan data yang valid seperti ini. Masukkan alamatnya, masukkan nomor telepon. Setelah memasukkan beberapa data yang valid, data akan berhasil diinputkan dan program langsung kembali ke tampilan awal. Selanjutnya kita akan memilih menu nomor 2 untuk melihat data karyawan. Di menu ini kita dapat melihat seluruh data karyawan beserta ID-nya. Lalu kita menekan enter, untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh Suto Syamil Basab. Baik, saya akan menjelaskan tentang dua menu terakhir, yaitu ubah karyawan dan hapus karyawan. Untuk menu ketiga, ubah karyawan yang berfungsi untuk mengubah sebuah data karyawan. Pertama, kita diminta untuk memasukkan ID yang kita ubah. Jika tidak ada, maka akan keluar validasi ID yang Anda cari tidak ada. Setelah kita menemukan ID yang kita cari, data akan ditampilkan dan kita akan diminta untuk memasukkan data baru. Ada validasi di mana jika kita menekan enter tanpa masukkan data, maka kita diminta untuk memasukkan data untuk atribut yang sama. Cara kerjanya sama dengan validasi tambah karyawan. Setelah selesai, kita dapat melihat perubahan melalui menu kedua, yaitu menu lihat karyawan. Dan untuk menu terakhir, ada menu hapus karyawan yang berfungsi untuk menghapus sebuah data. Pertama, kita diminta untuk memasukkan ID yang ingin kita hapus. Jika tidak ada, maka keluar validasi data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Jika ada data yang dengan ID yang kita masukkan, maka kita diminta konfirmasi apakah kita yakin ingin menghapus data tersebut. Kita dapat menginput apa saja selain Y untuk tidak menghapus data tersebut, dan menginput Y untuk menghapus data tersebut. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi program kami, dan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.